ada 3. Ada polinom Lagrange, ada polinom Newton, ada polinom Newton-Gregory atau kasus khusus dari polinom Newton. Nah, untuk hari ini kita bahas yang polinom Lagrange dulu. Jadi asalnya adalah kita harus ingat lagi tentang persamaan polinom lanjar seperti apa. Silahkan kalian buka lagi catatannya. Jadi misalkan di sini kita punya P1X, polinomnya Y0 ditambah Y1 min Y2 per X1 min X0, X dikurang X0. Nah, jadi persamaan tersebut bisa kita ubah menjadi bentuknya Y0 dikali X min X1 per X0 min X1 ditambah Y1 dikali X min X0 per X1 min X0. Ini sebenarnya kalau kalian operasikan nanti sama saja bentuknya. Silakanlah kalian coba ya. Atau, nah persamaan P1X tadi bisa kita misalkan. Jadinya bisa kita buat bentuknya lebih sederhana menjadi A0 dikali L0X ditambah A1 L1X. Nah, dalam hal ini berarti A0-nya itu adalah Y0, L0X-nya adalah X dikurang X1 per X0 min X1, L1X-nya adalah X dikurang X0 per X1 min X0. Nah, ini yang sudah ada dituliskan. Jadi A0-nya Y0, L0X-nya X min X1 per X0 min X1, kemudian A1-nya Y1, dan L1-nya adalah X dikurang X min X0 per X1 min X0. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi persamaannya bisa kita buat lebih sederhana. Dari P1X sama dengan Y0 X min X1 per X0 min X1 ditambah Y1 dikali X min X0 per X1 min X0. Kita misalkan saja, jadi dapatnya P1X sama dengan A0 dikali L0X ditambah A1 L1X. A0-nya Y0, A1-nya Y1, L0X-nya X min X1 per X0 min X1, Y1-nya L1X-nya X min X0 per X1 min X0. Nah, persamaan yang tadi A0 L0X ditambah A1 L1X itulah yang dinamakan polinom Lagrange berderajat 1. Nah, kalau ada namanya polinom Lagrange berderajat 1 berarti nanti ada berderajat 2 sampai berderajat N gitu. Nah, selanjutnya untuk bentuk polinom Lagrange berderajat kurang dari sama dengan N untuk N plus 1 titik yang berbeda. Jadi perlu kalian ingat lagi yang sebelumnya kalau interpolasi lanjar berapa titik berarti yang dibutuhkan interpolasi kuadrat, interpolasi kubik ada berapa titik gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita punya derajatnya kurang dari sama dengan N berarti kita punya N plus 1 titik yang berbeda. Bentuk persamaannya adalah PNX sama dengan jumlahan dari AI LIX. Gitu. Jadi kalau tadi untuk yang berderajat 1, dia A0 L0X ditambah A1 L1X. Kalau misalnya PNX, dia jumlahan dari AI LIX dengan I-nya sama dengan 0 sampai N. Nah, dalam hal ini AI-nya sama dengan YI. Jadi kan tadi kalau A0-nya sama dengan Y0, A1-nya sama dengan Y1, ini AI-nya sama dengan YI, berarti A2 sama dengan Y2 dan seterusnya. Untuk I-nya 0 sampai N. Dan LIX-nya bentuknya adalah perkalian dari sigma perkalian dari X min XJ per XI min XJ dengan I-nya tidak sama dengan J. Jadi ya misalkan kalian punya I-nya
ya tinggal disubstitusikan aja sebenarnya I-nya. Nanti misalkan I-nya 2, I-nya 3, L1-nya berarti tergantung kita L1 berarti I-nya 0 sampai 1 aja. Berarti balik lagi ke persamaan awal kalau untuk yang N-nya sama dengan 1, berderajat 1. Karena kalau N-nya berderajat 1 berarti kan I-nya sama dengan 0 dan 1 aja. Ya kan I-nya sama dengan 0, 1 sampai N. Kalau N dia berderajat 1 berarti N-nya 1. Dia I sama dengan 0 sampai 1. Berarti A0, Y0, A1, Y1. L0-nya juga seperti itu. L0 dan L1-nya seperti itu. Nah, ini mudah dibuktikan bahwa misalkan kita punya LIXJ, dia itu nilainya 1 kalau I-nya sama dengan J, dan nilainya 0 kalau dia tidak sama dengan J. Buktinya seperti berikut ya. Buktinya bisa gampang diuraikan. Tinggal kalian uraikan aja LIXI-nya. Kalau I sama dengan J, berarti kan X1 dikurang. Ya, nah bentuknya seperti ini. XI min X0, XI min X1, sampai XI min Xn. Penyebutnya otomatis juga sama. XI min X0, XI min XI, dan seterusnya. XI min X1 ya, ini harusnya X1. Ini salah ya, harusnya X1. Jadi karena penyebutan pemilihnya sama, maka nilainya LIXI-nya sama dengan 1 untuk I sama dengan J. Berarti untuk kondisi yang ini. Sekarang kalau I tidak sama dengan J, kondisinya seperti apa pembuktiannya? Nah, sama kalau I tidak sama dengan J, kita uraikan juga. Nah, ternyata yang si pembilangnya itu 0. Kenapa 0? Karena ada XJ min XJ di sini. Ini kan sigma perkalian. Karena ada XJ min XJ, kan XJ min XJ sama dengan 0. 0 dikali berapa banyak pun sukunya, dia tetap 0. Jadi 0 dibagi berapapun, tetap 0. Jadi karena pembilangnya 0, yaitu XJ min XJ sama dengan 0 di bagian sini, maka kalau I tidak sama dengan J, maka LIXJ sama dengan 0. Nah, akibatnya dari persamaan tadi, PNX0, kalau kita jabarkan, kita bongkar sigmanya. Jadi L0X0 dikali Y0 ditambah L1X0 dikali Y1 sampai LNX0 YN. Nah, kita substitusikan kalau I sama dengan J tadi. Kalau I sama dengan J kan dia, jika I sama dengan J, maka LIXI-nya sama dengan 0. Sama dengan 1. Berarti ini kan I sama dengan J untuk yang L0X0. Sama-sama 0, maka dia sama dengan 1, diganti 1 di sini. Dikali Y0. Kalau ini L1X0, berarti I tidak sama dengan J. Berarti dia 0 dikali Y1. L2X0 berarti 0. Dan seterusnya dia 0 jadinya. Kan LNX0. Karena I tidak sama dengan J tadi. Jadi akhirnya kita dapat PNX0-nya sama dengan Y0. Kemudian PNX1-nya kalau kalian jabarkan juga, kalau PNX1 kan berarti di sininya 0. L0X0-nya kan 0. Kemudian L0X1 maksudnya, L0X1-nya 0. L1X1-nya dia 1 dikali Y1 dan lainnya 0. Jadi sisa PNX1-nya sama dengan Y1. Dan seterusnya kalau PNXN kita punya sama dengan YN. Nah, dengan demikian kita punya PNX1 sama dengan PNXI sama dengan YI. Jadi kalau PNX1 dia Y1, PNX2 dia berarti Y2, PNXN berarti dia YN. Jadi kesimpulannya seperti itu. Atau dengan kata lain, polinom interpolasi PNX melalui setiap titik data. Kenapa melalui setiap titik data? Karena tadi kalau PNXI dia sama dengan YI. Jadi dia XI melalui YI gitu. Jadi polinomnya selalu melalui setiap titik data. Nah, itu sebenarnya teorinya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3. Jadi n-nya sama dengan 3, tadi ya berderajat 3 di dalam selang 0,0 dan 1,2. Jadi antara selang tutup 0,0 sampai 1,2. Nah, gunakan 4 titik. X0-nya 0,0, X1-nya 0,4, X2-nya 0,8, dan X3-nya 1,2. Jadi kan berderajat 3. Kalau berderajat 3 ada n plus 1 titik kan, ada 4 titik. Nah, dalam selang 0,0 sampai 1,2. Nah, di sini ditentukan titik-titiknya. X0-nya 0,0, X1-nya 0,4, X2-nya 0,8, X3-nya 1,2.
perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Nah, ini tabelnya. Nah, polinom Lagrange derajat 3 itu bentuknya seperti apa? Jadi kita substitusikan ke persamaan umumnya tadi. Berderajat 3 berarti ada A0 L0X ditambah A1 L1X tambah A2 L2X tambah A3 L3X. L0-nya bentuknya seperti apa? Tadi kan kita sudah punya bentuk umum L-nya. Ini ya, L0X-nya. Sigma perkalian dari dia sama dengan 0 sampai N, X dikali XJ, X min XJ per XI min XJ. Kita substitusikan ke situ, dapatlah di sini L0X-nya bentuknya seperti itu, L1X-nya bentuknya seperti itu, L2 dan L3-nya. Nah, kita substitusikan. Y0-nya pertama, tadi kan kita sudah punya XI dan YI, X0 dan Y0. X0-nya 0, 0,4, 0,8, 1,2. Y0-nya 1, 0,9, 0,6, 0,36. Nah, jadi Y0-nya kita ganti, kemudian X1, X2, X3-nya kita ganti sesuai dengan yang ini, yang di tabel tadi. Nah, dengan perhitungan tersebut dapatlah hasilnya, dapatlah bentuknya seperti itu ya, sepanjang itu, min 2 dan seterusnya. Nah, untuk mengurangi galat akibat pembulatan, polinom P3X tidak perlu disederhanakan lebih jauh. Jadi nggak usah disederhanakan lagi, nggak usah kali-kalikan lagi, gitu. Nggak usah dikalikan X dikurang 0, dikali X dikurang 0,8, dikali X kurang 1,2. Cukup biarkan aja bentuknya seperti itu. Kemudian setelah itu, kurva Y sama dengan cos X dan Y sama dengan P3X, kita gambarkan. Nah, untuk yang garis tipis ini adalah Y sama dengan cos X. Untuk yang garis tebal itu adalah Y sama dengan P3X. Nah, ternyata dia hampir mendekati gitu. Dia tidak akan sama kurvanya. Pasti dia akan ada galatnya, ada selisihnya. Tapi dia mendekati, bentuknya hampir sama. Nah, tadi udah dapat bentuk P3X-nya. Sekarang tadi kan yang ditanyakan adalah diminta untuk menghampiri ketika X sama dengan 0,5. Sama dengan 0,5, maka kita substitusikan nilai 0,5-nya ke persamaan. P3X-nya dapatlah hasilnya adalah 0,877221. Nah, tinggal kita bandingkan kalau nilai sejatinya, nilai sesungguhnya untuk cos 0,5 itu berapa? Ternyata cos 0,5 itu 0,877583. Nah, tinggal kita hitung selisihnya. Kira-kira galatnya segitu berarti dengan menghampiri menggunakan fungsi polinom dan kita menghitung nilai yang sesungguhnya itu galatnya 0,000 berapa ya? Oke, diselisihkan. Nah, jadi itu contohnya. Contoh selanjutnya sama saja. Sebenarnya konsepnya sama, tinggal yang penting kalian tahu ininya, bentuk umumnya. Bentuk umum seperti ini, nah bentuk umumnya seperti apa, kalian harus tahu itu. Nah, itu untuk polinom Lagrange. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, untuk tugas kalian selanjutnya adalah polinom Newton. Berarti yang harus kalian tahu polinom Newton itu bentuk umumnya seperti apa. Untuk berderajat 1 seperti apa dulu. Sama kayak tadi. Berderajat 1 seperti apa. Kemudian kalau berderajat kurang dari sama dengan N seperti apa. Penurunannya seperti apa. Pembuktiannya, contohnya seperti apa. Nah, itu yang harus dicari. Nah, karena ini kan ada beberapa jenis, ada polinom Newton, ada Lagrange, ada kasus khusus dari polinom Newton. Nanti di akhir kalian harus tahu mana yang lebih efektif atau kapan sih pakai polinom Newton, kapan pakai polinom Lagrange, kapan pakai polinom yang pengkhususan dari polinom Newton gitu. Jadi
ketika ada soal, itu kalian harus sudah tahu kira-kira ini untuk bentuk seperti ini yang mana yang lebih efisien, pendekatan seperti apa? Apakah didekati dengan polinom Lagrange, apakah didekati dengan Newton atau Newton-Gregory? Kapan bisa tahu? Nanti setelah kita membahas ketiga-tiganya. Setelah kita selesai membahas ketiganya, baru kelihatan gambarannya. Oh, kasus ini kalau bentuknya seperti ini dia pakai Lagrange lebih bagus. Kalau bentuk seperti ini pakai Newton lebih bagus. Kalau pakai yang satunya lagi, atau ada kasus tertentu. Kalau misalnya kasus seperti ini, dia nggak bisa nih pakai Newton, dia bisanya pakai Lagrange. Jadi kan harus ada perbedaan supaya tidak coba-coba gitu, supaya kita tidak menghitung semua metode gitu. Misalnya ada soal, tidak kita hitung semua, kan jadi tidak efisien, memakan waktu, segala macamnya. Jadi kalian harus bisa, instingnya harus kuat, ini pakai ini. Gitu ya. Kayak ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugasnya dibuat dalam PowerPoint saja. Nanti pertemuan selanjutnya, nanti saya tunjuk acak aja untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari tentang polinom Newton. Dikumpulkan terakhir hari Minggu berarti. Itu saya buka di Google Classroom. Untuk polinom Lagrange tadi yang sudah dibahas, itu kan saya bahas secara cepat saja tadi. Maksudnya hanya sebatas omongan saja. Nah, silakan kalian coba dipotret sendiri. Kira-kira nemunya di mana? Karena tidak akan semudah yang diucapkan tadi. Gitu. Pasti di tengah jalan ketemu kenapa dia bentuknya seperti ini. Jadi kalian harus coba juga supaya bisa membandingkan mana yang lebih efektif, Lagrange, Newton, atau yang satunya lagi. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, tidak ada ya. Berarti sudah clear. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, silahkan boleh bertanya via Google Classroom atau via grup WhatsApp juga boleh.